Tidak boleh membawa ini ke Indonesia. Demikianlah peringatan yang diberikan oleh seorang teman kepada wanita Amerika bernama Sarah. Namun ia tetap melakukan perjalanan ke Indonesia bersama putrinya yang berusia 6 tahun Emily. Bagi Sarah yang sangat mengutamakan kesehatan dan menjalani hidup bebas zat aditif Indonesia, meskipun terkenal dengan makanannya yang lezat, tampaknya dipenuhi dengan godaan rasa yang kuat. Ia berpikir bahwa selama ia berhati-hati dalam memilih di pulau yang juga berkembang pesat dalam hidangan vegetarian dan pertanian organik ini, ia pasti akan menemukan lingkungan yang ideal. Ia berpikir demikian. Namun masalah muncul di sebuah restoran ramah anak di Jakarta. Putrinya menunjuk ke sebuah hidangan di menu. Itu tidak sehat, Sarah menolak. Apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia? Mari kita lihat bersama. Pada Mei 2024, Sarah Johnson, 35 tahun yang tinggal di California, Amerika Serikat, menghadapi dilema yang mengganggu. Sarah sedang merencanakan perjalanan ke Indonesia, hanya berdua dengan putrinya yang berusia 6 tahun Emily. Suaminya Mike tidak dapat ikut karena pekerjaan menjadikan perjalanan ibu dan anak ini sebagai yang pertama kalinya. Bagi Sarah ini adalah perjalanan pertamanya ke Indonesia, dan bagi Emily ini juga merupakan perjalanan ke luar negeri yang pertama. Namun ia menerima peringatan tak terduga dari sahabatnya Jennifer. Sarah lupakan saja tentang membawanya ke Indonesia. Jennifer pernah mengunjungi Indonesia 3 tahun lalu bersama keluarganya. Dengan ekspresi serius ia menceritakan pengalamannya saat itu. Putraku menangis selama 3 bulan setelah kembali merengek ingin kembali ke Indonesia. Dia bahkan tidak mau pergi ke sekolah. Benar-benar sulit. Ia melanjutkan cara Indonesia memperlakukan anak-anak kehangatan dan kasih sayang mereka tak tertandingi oleh Amerika. Setelah merasakannya, kamu tidak akan bisa kembali lagi. Meski gelisah, Sarah akhirnya memutuskan untuk tetap pergi karena ia memiliki pedoman pendidikan yang jelas. Sarah, seorang konsultan nutrisi di sebuah perusahaan makanan organik, menjalani hidup yang menghindari zat aditif dan mengutamakan bahan-bahan alami. Makanan Emily pun semuanya dibuat sendiri, sebagian besar berbasis sayuran organik dan vegetarian, serta tidak mengonsumsi junk food sama sekali. Jus pun hanya yang 100% organik. Ia berpikir di Indonesia juga banyak restoran makanan sehat, mungkin ini lingkungan yang baik untuk pendidikan gizi. Maka tibalah hari keberangkatan di bulan Juni. Saat mereka tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mereka disambut oleh udara lembab dan panas khas subtropis. Emily membawa ransel kecil berwarna merah muda dengan boneka Elsa kesayangannya tergantung di sana. Bima, seorang karyawan kantor yang ditugaskan sebagai pemandu wisata, menyambut ibu dan anak itu di aula kedatangan. Bima membalas dalam bahasa Inggris yang fasih, "Selamat datang di Indonesia." Emily sedikit gugup, tetapi ketika Bima memuji boneka Elsasnya, ia tersenyum lebar. Hari pertama berjalan lancar, menikmati kunjungan ke gajah di kebun binatang Ragunan dan pemandangan megah dari Monas. Namun masalah muncul saat waktu makan siang. "Kita mau makan siang di mana?" tanya Bima. Sarah menunjukkan ekspresi ragu. "Maaf putri, saya punya batasan makanan. Dia tidak bisa makan makanan berat dan berminyak seperti jajanan pasar. Itu mungkin sulit diterima untuk anak 6 tahun. Bima mendapat ide cemerlang dan mengusulkan sebuah restoran ramah anak yang sangat terkenal di dekat kawasan Menteng. Itu jenis restoran yang populer di Indonesia, dirancang khusus untuk keluarga. Bahan makanannya biasanya lebih diperhatikan dan ada area bermain juga. Sarah mengangguk lega, maka ketiganya masuk ke dalam restoran ramah anak dengan dekorasi yang hangat. Saat itu tak ada yang tahu bahwa apa yang terjadi di restoran ini akan mengubah hidup Sarah dan Emily. Di sore hari yang tenang, restoran itu dipenuhi tawa anak-anak. Seorang pelayan muda yang ramah dengan celemek mengantar mereka ke tempat duduk dan menyerahkan menu kepada ketiganya. Menu di restoran ramah anak Indonesia dibuat dengan sangat menarik. "Wow, menu yang lucu," kata Sarah kagum. Ia dengan serius melihat menu risotto pesto. Untuk orang dewasa, berpikir Emily mungkin bisa memakannya jika itu risotto. Tepat ketika ia berpikir demikian, mata Emily terpaku pada satu halaman. Itu adalah halaman khusus paket makanan anak-anak. Piring anak-anak yang penuh warna berjejer seperti di taman hiburan, piring berbentuk pesawat, piring berbentuk kastel, dan bahkan piring berbentuk kereta cepat. "Mama lihat, kereta ini keren sekali." Emily bersemangat menunjuk hidangan bernama paket kereta cepat Hush Ceria. Foto di menu menunjukkan piring berbentuk kereta cepat Hush berwarna merah putih yang ramping. Untuk menciptakan efek visual seolah-olah kereta sedang melaju, di bagian depan kereta dirancang mekanisme yang mengeluarkan kabut putih es kering.
Di atasnya tersaji nasi yang dibentuk seperti nasi tumpeng kecil, potongan ayam renyah, kerupuk udang keemasan, serta semangkuk soto ayam hangat, sup favorit anak-anak Indonesia, dihiasi bendera kecil merah putih. Mata biru Emily bersinar-sinar. Namun cahaya itu perlahan meredup. Emily, itu tidak sehat, bisik Sarah. Kerupuk itu digoreng dan sup ini mungkin mengandung krim dan pengental. Dan jelly ini warnanya terlalu mencolok. Naluri Sarah sebagai konsultan nutrisi berbunyi nyaring. Tapi Mama, suara Emily mengecil. Aku mau makan kereta cepat itu. Air mata mulai menggenang di mata gadis kecil 6 tahun itu. Di area bermain anak-anak lain sedang bermain gembira setelah selesai makan. Mereka semua terlihat sangat bahagia. Tolong Mama, suara Emily bergetar. Pelanggan Indonesia di sekitar mereka mulai menoleh dengan tatapan penuh perhatian. Orang Indonesia paling tidak tahan melihat anak kecil menangis. Sarah menarik napas dalam-dalam, menatap hidangan dan mata Emily yang berkaca-kaca secara bergantian. Setelah keheningan singkat, Sarah menyerah. Baiklah, tapi hanya untuk hari ini ya. Ini istimewa. Setelah pulang, kamu harus makan sayuran rebus yang banyak. Janji Hore. Terima kasih Mama. Ekspresi Emily langsung berubah. Seolah badai petir sore di Jakarta telah berlalu. Senyum cerah kembali. Bima memanggil pelayan untuk memesan. Tolong 1 paket kereta cepat. Hush, ceria. Sarah menutup menu dengan ekspresi rumit. Apakah ini benar? Sebagai seorang ibu, sekitar 15 menit setelah memesan, adik makanannya sudah datang, seorang pelayan wanita yang ramah membawakannya. Saat itu juga sorakan Emily memenuhi ruangan. Wow, keren sekali. Perangkat es kering di bawah piring berbentuk kereta cepat mengeluarkan kabut putih seolah kereta melaju di atas awan. Bagian gerbongnya berupa nasi yang dibentuk seperti boneka kecil ditemani jagung manis dan brokoli hijau segar. Makanan yang digoreng seperti potongan ayam telah diolah dengan air fryer untuk mengurangi minyak. Inilah inovasi restoran ramah anak di Indonesia baru-baru ini untuk menyeimbangkan kesehatan dan kelezatan. Emily lupa makan, hanya fokus menatap hidangan itu. Boleh difoto. Sarah tersenyum sambil mengeluarkan ponsel pintarnya. Meskipun perasaannya masih campur aduk melihat kegembiraan murni putrinya, hatinya sedikit melunak. Emily mengambil sendok anak-anak dan pertama-tama mencoba soto ayam. Enak sekali, rasa jagung yang gurih dan manis menyebar di mulut. Ini adalah jiwa dari makanan anak-anak Indonesia. Selanjutnya ia melahap nasi. Pintar makannya nak. Anak baik, kata pelayan wanita itu sambil mengelus kepala Emily dan memberinya stiker. Ini hadiah karena sudah makan dengan baik. Keakraban alami semacam inilah yang dikenal sebagai keramahan khas Indonesia. Emily melanjutkan makannya dengan bahagia. Namun di benak Sarah peringatan sahabatnya Jennifer terus terulang. Setelah merasakannya, kamu tidak akan bisa kembali lagi. Tangan kecil Emily menggenggam garpu, ia menggigit sepotong ayam, lalu berteriak dalam bahasa Inggris, "Yummy." Ekspresinya seperti seorang penjelajah yang menemukan harta karun. Bima menjelaskan di samping restoran ini menekankan penggunaan ayam lokal sebenarnya lebih sehat dari yang Mama kira. Mendengar itu Sarah sedikit lega. Perhatian masyarakat Indonesia terhadap food traceability, ketertelusuran makanan, membuatnya terkejut. Saat membayar dan meninggalkan restoran, Emily berulang kali menoleh ke belakang menatap piring kereta cepat itu. Boleh kita kesini lagi? Tanyanya pelan kepada Sarah. Malam itu kembali ke hotel, Emily masih bersemangat. Ia terus menunjukkan foto di ponsel kepada ayahnya. Sarah mengirim pesan kepada suaminya Mike. Mike membalas. Selama Emily tertawa sesekali bersantai itu perlu. Keesokan paginya masalah meledak. Emily menolak pergi ke rencana wisata yang telah dipesan, yaitu Kota Tua dan Glodok. Aku tidak mau ke Kota Tua, aku mau ke restoran kemarin. Ia merengek ingin bertemu lagi dengan Pak Kereta Cepat itu. Bagi seorang gadis berusia 6 tahun, piring yang mengeluarkan kabut ajaib itu lebih memesona daripada situs bersejarah. Emily, kita jarang ke Indonesia. Bagaimana kalau kita makan sate lilit yang enak? Sarah mencoba membujuk, tapi Emily menggeleng. Piring kereta cepat yang paling enak. Sarah merasa tak berdaya dan teringat kata-kata Jennifer, jangan bawa anak ke Indonesia. Kini ia mengerti. Budaya Indonesia yang memuja dan memanjakan anak seperti permata ini terlalu beracun bagi anak-anak. Akhirnya hari itu mereka kembali ke restoran ramah anak yang sama. Emily sangat gembira dan memesan lagi paket kereta cepat ceria. Kali ini mereka bersebelahan dengan keluarga Indonesia, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Meskipun bahasanya berbeda, anak laki-laki itu dengan murah hati mengeluarkan mainan mobil-mobilan miniatur kereta cepat dari kotak mainannya. Ini untuk kamu main, kata anak laki-laki itu dalam bahasa Indonesia.
Ibu anak laki-laki itu tersenyum dan menjelaskan kepada Sarah dalam bahasa Inggris sederhana he wants to share. Gift for you. Sarah terkejut dengan kerelaan berbagi dan kemurahan hati anak Indonesia. Terima kasih banyak. Emily menerima mainan itu dengan mata berkaca-kaca. Pada saat itu Sarah menyadari bahwa ini bukan hanya masalah makanan. Keramahan orang Indonesia yang memperlakukan orang asing sebagai teman toleransi dan kasih sayang, tulus mereka terhadap anak-anak itulah yang membuat Emily terpesona. Namun hari kepulangan tiba. Di Terminal 2, Bandara Soekarno-Hatta, Emily menangis histeris. Aku tidak mau pulang, aku mau tinggal di Indonesia. Orang Indonesia baik padaku. Ia memegang erat mainan kereta cepat itu di tangannya. Penumpang Indonesia di sekitar mereka berhenti untuk menunjukkan perhatian. Beberapa ibu-ibu bahkan mencoba menenangkan Emily dengan permen. Suasana semua orang adalah kerabat ini membuat Emily semakin tidak ingin kembali ke kehidupan kota Amerika yang dingin. Sarah hanya bisa setengah memaksa memeluk putrinya, melewati pemeriksaan keamanan hatinya penuh penyesalan. Sekembalinya ke rumah, Emily mengalami masa suram. Ia mulai menggambar semuanya tentang piring kereta cepat itu. Detailnya mencengangkan bagian depan kereta yang ramping asap putih bendera soto ayam. Sarah melihat gambar itu dan menyadari bahwa pola asuhnya di masa lalu terlalu kaku. Makanan sehat menyehatkan tubuh, tetapi makanan yang penuh cinta dan kejutan menyehatkan jiwa. Gambar Emily menjadi sensasi di sekolah, bahkan viral di media sosial. Teman-teman di Amerika terkejut bahwa Indonesia memiliki makanan anak-anak yang begitu indah dan penuh keceriaan. Indonesia benar-benar negara yang memuja anak-anak. Komentar membanjiri. Jennifer yang awalnya memperingatkan Sarah juga mengubah kata-katanya. Sepertinya aku juga harus membawa anakku ke sana lagi untuk merasakan kehangatan itu. Bima kemudian menulis surat kepada Sarah menjelaskan bahwa budaya restoran ramah anak di Indonesia berakar dari era pertumbuhan ekonomi pada tahun 1980-90-an. Saat itu jumlah keluarga dengan kedua orang tua bekerja meningkat, dan para orang tua untuk mengompensasi kesibukan mereka dan memberikan pengalaman terbaik bagi anak tunggal mereka yang berharga menciptakan konsep unik yang menggabungkan santapan mewah dengan area bermain. Ini melambangkan kasih sayang dan perlindungan masyarakat Indonesia yang ekstrem terhadap generasi berikutnya. Dalam piring kereta cepat itu, tersimpan kehangatan dan ketulusan hati masyarakat Indonesia selama puluhan tahun. 3 bulan kemudian keluarga Sarah, Mike, dan Emily kembali muncul di Bandara Soekarno-Hatta. Emily telah belajar beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Hello. Terima kasih enak. Kali ini bahkan Mike sang ayah sangat ingin merasakan langsung paket kereta cepat ceria yang melegenda. Keluarga itu langsung menuju restoran tersebut. Ketika piring kereta cepat yang berasap putih itu disajikan, Mike berseru kagum. Ini tidak akan pernah ada di Amerika. Sangat kreatif. Emily terkekeh bangga. Melihat senyum bahagia keluarga itu, Bima berpikir bahwa soft power Indonesia mungkin terletak pada kehangatan dan kebaikan hati yang mendalam terhadap sesama dan terutama terhadap anak-anak. Emily pada akhirnya berkata dalam bahasa Indonesia, "Terima kasih Indonesia, aku sayang kamu." Inilah kisah tentang bagaimana satu piring makanan anak-anak menghubungkan dua negara dan mengubah sebuah keluarga.